Kami akan melaksanakan kegiatan. Yuk lanjut. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke. Mungkin Ayu tadi ya Ayu. Terlempar keluar ya Ayu. Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Oke. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak. Ya, kameranya bisa diaktifkan ya, supaya kelihatan. Bagaimana sekarang? Semuanya sehat-sehat hari ini? Sehat, Pak. Oke, sehat. Ya, harus sehat. Pak. Kita ini sudah berapa minggu belajarnya ya? Nah, teman-teman. bentar ini ada yang masih belum masuk karena masih bingung, nggak apa-apa. Bentar ya Pak Indra, kopikan linknya dulu. Kasih nama dulu 28 Street Nur. Itu namanya juga bisa diedit ya, anak-anak ya. Oke, sudah ada 27 anak yang masuk. Nah, semuanya sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Oke. Sehat, Pak. Sudah siap belajar ya hari ini ya? Sehat, Pak. Sudah siap belajar ya? Kita belajar apa hari ini? Sudah siap, Pak. Tematik. Matematik, ya. Oke, Pak Indra share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita belajar apa? Gambar ilustrasi. Ya, kita belajar tentang gambar ilustrasi ya, muatan mapel SPDP ya. Anak-anak pernah melihat gambar seperti ini? Pernah? Tentu pernah ya. Gambar ini kan biasanya ada di buku ya. Di buku cerita. Lalu ada di apa namanya? Buku pelajaran. Nah, ini adalah gambar ilustrasi ya. Kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Jadi di buku itu pasti ada gambar. Supaya apa? Kok ada gambarnya di sampul buku? Supaya menarik ya, supaya menarik. Maka diberi gambar. Nah. Kita masih belum bisa masuk.
Jadi kalau pakai Zoom itu harus diinstal Zoom-nya dulu kayak apa? Kayak Google Meet kita ada pakai apa namanya? Pakai aplikasi juga ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Pada cover buku terdapat judul dan gambar ya, terdapat judul dan gambar. Cover merupakan salah satu gambar ilustrasi. Nah, ini. Nah. Debbie nggak bisa apa ini? Debbie tadi udah masuk toh? Siapa yang belum masuk ini coba? Pak Indra lihat dulu. Coba semuanya kameranya diaktifkan supaya Pak Indra tahu siapa yang sudah masuk. Semuanya diaktifkan. Debbie tadi udah masuk kelihatannya ya. Oke. Oh ini kok berkurang. Tadi udah sampai 27. Oh ya, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Ya. Sudah tampil ya anak-anak ya? Sudah kelihatan ya share screen-nya Pak Indra? Sudah, Pak. Cover buku merupakan salah satu contoh gambar ilustrasi ya. Jadi cover buku itu salah satu contoh gambar ilustrasi. Cover seharusnya harus dapat mempengaruhi orang lain untuk membaca buku. Jadi cover ini kenapa kok ada gambar ilustrasi? Maksudnya supaya orang lain itu bisa tertarik membaca buku ya. Supaya tertarik membaca buku, jadi orangnya itu karena melihat gambar jadi tertarik ya. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting itu adalah isi bukunya. Oke, lanjut. Tentang unsur-unsur cover buku yang berkualitas. Jadi buku yang berkualitas itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut ya. Yang pertama itu apa anak-anak? Ada judul. Ada judul. Di sini Pak Indra tampilkan sebuah buku. Judulnya apa? Perahu kertas. Perahu kertas. Kemudian ada nama penulis. Dilestari. Ini siapa yang menulis? Dilestari. Dilestari, ya pintar. Kemudian terdapat identitas penerbit. Mana identitasnya? Ini ya. Apa itu? Benteng apa banteng itu? Ya, di pojok kanan atas. Itu identitas penerbit. Nah,
Kemudian adanya gambar yang menarik. Gambarnya apa? Gambarnya ini tentang apa ini? Tentang perahu kertas ya. Di dalamnya ada orang, ya, perahu kertas. Kemudian terdapat sinopsis. Sinopsis isi buku pada bagian belakang. Ya. Jadi di bagian belakang buku itu ada sinopsisnya. Ini sinopsis itu apa ya? Kayak ringkasan cerita secara pendek ya. Jadi buku perahu kertas itu di belakangnya ini ada sinopsisnya ya. Ini namanya Ugi Mungil, penghayal dan berantakan. Cari apa ini? Anak-anak jangan mainan itu ya, note ya. Ini siapa ini yang mainan note ini? Ayo, yang mainan note silakan dihapus. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak bergabung di Zoom itu kan ada notes itu jangan buat mainan ya. Oke, Pak Indra lanjutkan. Nah, ini Pak Indra harus stop dulu ini. Oke. Jadi cover buku atau sampul buku yang berkualitas itu ada unsur-unsur ini ya, ada judul buku, ada nama penulis, ada identitas penerbit, ada gambar yang menarik, lalu terdapat sinopsis ya. Kalau itu buku cerita itu pasti ada sinopsisnya secara singkat. Terus kalau buku-buku yang lain itu misalnya juga ada testimoni ya, macam-macam. Jadi ini adalah salah satu unsur-unsur buku bila berkualitas covernya ya. Kita lanjutkan. Nah, gambar ilustrasi dapat berupa gambar foto atau gambar tangan ya. Dapat berupa gambar foto dan gambar tangan. Nah, mana yang gambar foto? Ada yang tahu lah, ini gambar foto ini. Ya. Gambar foto. Lalu ini gambar tangan. Ini juga gambar tangan, tetapi sudah diolah secara digital. Jadi bagus ya. Nih, jadi gambar ilustrasi itu ada yang berupa foto, kemudian juga ada yang berupa gambar tangan ya. Ini juga gambar bentar. Ini juga gambar tangan ini. Jadi ada yang berupa gambar foto dan gambar tangan. Nah, lanjut. Contoh gambar ilustrasi lainnya adalah komik. Nah, kemudian ada pamflet dan kartun dan karikatur ya. Ini komik. Ya. Gambar komik. Menceritakan tentang apa ini? Yang tahu? Kenapa ini bencana COVID? Nah, ini tentang komik si Komar ya. Kemudian ini pamflet. Pamflet itu biasanya kertas ukuran AVS itu ya, A4 itu ditekuk menjadi 3 bagian ya. Nah, ini kan juga ada gambar ilustrasinya. Ini ada tangan. Lalu ini ada gambar bola dunia. Nah, biasanya pamflet itu bisa digunakan untuk penawaran produk atau penerimaan siswa baru dan lain sebagainya. Kemudian yang ini Warkop DKI ini gambar apa anak-anak?
Warkop DKI itu Kartun, Pak. gambar ilustrasi Kartun, Pak. kartun ya. Kemudian yang ini Pak Jokowi ini yang sedang vaksin COVID-19 gratis. Ini adalah gambar apa? Tangan. Karikatur. Ini karikatur ya. Karikatur. Gambar karikatur ya. Tuh. Jadi contoh gambar ilustrasi itu juga selain tadi foto dan gambar tangan ada komik, pamflet, kemudian kartun dan karikatur. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi gambar ilustrasi itu tentu mendukung atau mewakili sebagian isi teks bacaan ya. Kemudian gambar ilustrasi bertujuan untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Lalu gambar ilustrasi dapat berupa gambar benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebuah gambar ilustrasi, sebelum membuat gambar ilustrasi, baca isi bacaan dengan seksama. Jadi kalau misalnya anak-anak nanti kalau sudah besar itu jadi pembuat gambar. Nah, jadi dibaca dulu bacaannya. Kemudian baru membuat gambar ilustrasi ya. Supaya apa? Gambar tersebut mewakili bacaan tersebut ya. Tuh. Kemudian tentukan adegan yang akan digambar beserta tokohnya, suasana dan media yang digunakan. Nah, ini adalah kalau kita sudah tahu isinya, kemudian kita bisa kira-kira kita mau menggambarkan adegan apa. Kemudian ada tokoh-tokoh apa saja. Lalu kira-kira ada ornamen apa, suasananya bagaimana, itu bisa seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Tuangkan gagasan gambar ilustrasi dalam sebuah sketsa. Jadi sebelum membuat gambar itu ada sketsa ya. Sketsa itu gambar yang belum jadi. Jadi kayak gambar oret-oretan ya. Misalnya Pak Indra mau gambar gunung. Nah, Pak Indra gambar dulu suasana gunung, suasana persawahan. Nah, kemudian misalnya ada ini pepohonan. Jadi di sketsa dulu. Lalu ada jalan misalnya. Kemudian di kanan kiri jalan itu ada persawahan. Jadi di sketsa dulu. Seperti itu. Kemudian ada gambar mataharinya. Oke. Di sketsa dulu baru nanti misalnya diwarnai dan lain sebagainya. Media untuk membuat sketsa berupa kertas, kemudian bisa berupa kain, bisa berupa kanvas. Kanvas itu kain yang tebal untuk melukis atau kaca, karena juga ada yang melukis di kaca ya. Tuh. Jadi ini media yang kita gunakan untuk membuat gambar ya, atau menuangkan sketsa itu bisa berupa kertas gambar, kain, kanvas, dan kaca. Nah, sekarang media gambar itu juga banyak ya. Kemudian perhatikan tata letak dan ukuran objek yang digambar. Ini juga penting supaya proporsional ya, supaya gambar yang dihasilkan itu juga bagus. Kemudian warnai sketsa yang kamu gambar. Misalnya seperti ini nanti diwarnai ya. Ini Pak Indra nggak bisa diwarnai ini, karena ini di sini cuma
Warnanya cuma merah. Punya Pak Indra. Kemudian mewarnai dapat digunakan menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan krayon. Anak-anak sering pakai apa? Alat mewarnainya? Pakai apa sih? Warna. Spidol. Krayon, ya. Pensil warna. Krayon sama spidol. Krayon sama spidol, ya. Nanti kalau misalnya kalau ada tugas mau buat pakai warnanya pakai cat air, ya silakan. Kemudian gambar ilustrasi dibedakan menjadi 4, ya, yaitu realis, karikatur. Ini siapa nih tadi yang nambahi kuning-kuning tadi? Ada namanya loh ya. Karikatur, kemudian kartun, dan dekoratif. Nah, kita akan melihat. Nah, ini adalah gambar realis. Gambar realis itu gambar yang bentuk, ukuran, letaknya dibuat seperti gambar aslinya, ya, seperti gambar aslinya. Jadi seperti foto, ya, asli. Itu realis. Nah, ini suasana pasar, ya. Suasana pasar ini realis. Nah, kemudian ini bapak-bapak tua ini dilukis, ya. Ini jadi sama. Ini gambar buah-buahan. Persis sama, ya. Ini gambar mata menggunakan pensil. Wah, ini hampir persis, ya. Nah, hampir persis seperti kenyataannya. Ini adalah aliran atau gambar realis, ya. Realis itu sesuai dengan gambar bentuk aslinya, atau sesuai dengan benda aslinya, atau sesuai dengan orang asli. Ya. Jadi tidak ada lebih-lebihnya, ya. Itu. Nah, ini kemudian ada gambar karikatur. Apa itu gambar karikatur? Gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Karikatur biasanya menggambarkan sindiran atau kritikan. Nah, seperti ini. Ini tentang vaksin tentang virus corona, ya. Ini tentang dana bansos yang dikorupsi, bantuan sosial yang dikorupsi. Jadi digambar seperti ini, sindiran, ada tikusnya. Ya. Tikus itu kan suka mencuri-curi, ya, suka makan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian ini ada gambar tentang Bapak Yusuf Kala. Ini juga ada gambar menyindir orang-orang yang kebal hukum, ya. Rata-rata anak orang kaya dan pejabat kok kebal hukum, ya, Mbah. Bukan kebal hukum, Le, dablek. Nah, dablek itu apa? Tahu arti dablek? Tahu enggak? Tahu, Pak. Dablek itu apa? Apa, Vincent? Ngeyel. Ngeyel. Nah, dablek itu ngeyel. Ngeyel dablek itu. Kemudian ada gambar ilustrasi jenis apa lagi? Nah, kartun. Nah, kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan bersih humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, ini yang atas ini kartun di cerita apa ini? Sopo Jarwo. Sopo dan Jarwo, ya. Jarwo dan Sopo apa? Nah. Adik Sopo dan Jarwo. Iya, ini jadi gambar kartun itu biasanya gambar yang menghibur, ya, menghibur. Biasanya ini contohnya di film Mbah
apa ini Jarwo, ya toh? Lalu ada film Doraemon. Nah, itu kan gambar-gambar kartun ya difilmkan. Nah, kemudian juga ada ini binatang-binatang ya, cerita binatang. Nah, kalau buku-buku tentang cerita binatang otomatis ya gambar kartunnya tentang binatang-binatang ya. Seperti itu. Nah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Belum ada ya? Kemudian ada gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif adalah gambar gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Nih. Ini berupa daun-daun ya, digambar sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini. Ini kan gambarnya daun-daun ini ya, ta? Bisa lihat anak-anak? Bisa. Jadi dibuat sebagus mungkin sehingga menjadi indah ya. Kemudian ini gambar apa ini? Ini gambar bunga, berbagai macam bunga yang di bawah daun-daun itu. Kemudian di samping itu gambar apa anak-anak? Kucing. Gambar kucing ya, gambar kucing. Tetapi di dekoratif ada bunganya ya, ada apa ini lagi? Macam-macam ornamennya ya, ada bentuk titik-titik putih ini, jadi menjadi sangat bagus ya. Ini adalah gambar dekoratif. Nah, sekarang tugasnya ini. Sebelum Pak Indra menjelaskan tugas, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Pak Indra yang mau bertanya ini. Ya, Pak Indra mau bertanya ini. Berarti semuanya memperhatikan ya. Sekarang Pak Indra mau tanya. Silakan yang mau menjawab. Boleh. Sebentar, ini supaya nggak kelihatan. Ini. Di cover buku itu kan ada gambar. Ya. Cover buku ada gambar. Nah, biasanya disebut gambar apa? Siapa yang menjawab? Ya. Tadi mendengarkan nggak? Ya. Gambar tema. Di cover buku itu kan ada gambar ya. Gambar apa tadi? Ilustrasi, Pak. Gambar ilustrasi ya. Kemudian gambar ilustrasi itu bentuknya bentuknya itu dapat berupa apa saja? Saya, Pak. Siapa? Silakan. Yogi, Pak. Ya. Komik, pamflet, kartun, dan karikatur. Itu kan jenis gambar ilustrasi selain cover, ya. Kalau tadi apa? Nah, ini dapat berupa apa? Gambar foto atau gambar tangan. Ya, ini sudah ada contohnya. Di di buku Bela Negara ini gambar foto atau gambar tangan? Foto, Pak. Ya, gambar foto. Ini di foto ya, toh. Jadi gambar ilustrasi yang di buku ini di foto. Kemudian ini ada buku yang judulnya Seri Dongeng Nusantara, Bawang Putih dan Bawang Merah. Ini ilustrasinya di foto atau digambar pakai tangan? Gambar pakai tangan.
Digambar pakai tangan. Ya. Ini ada buku kelas 5 subtema 1, tema 1 subtema 2. Ini pakai tangan atau pakai foto? Tangan. Pakai tangan. Ya. Jadi gambar ilustrasi itu bisa berupa gambar foto dan bisa juga berupa gambar tangan ya. Ingat-ingat. Nah, kemudian untuk gambar ilustrasi yang bagus itu gambar yang bagaimana? Anak-anak. Siapa yang bisa menjelaskan? Gambar ilustrasi yang bagus itu gambar yang bagaimana? Gambar yang berjudul, yang bergambar dan ada identitas dan ada nama penulis, Pak. Nah, itu adalah yang disebut Agnes tadi adalah unsur-unsur gambar ilustrasi buku yang bagus ya. Itu unsur-unsurnya kalau cover buku yang bagus itu ada judulnya, ada nama penulisnya, terdapat identitas penerbit, ada gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku dan pada bagian belakang itu adalah cover yang bagus. Tetapi kalau gambar ilustrasi yang bagus itu yang bagaimana? Oh, ini udah ada loh, ini tinggal baca. Yaitu gambar yang sesuai dengan apa? Isi bacaan atau teksnya. Ya. Itu. Kita lihat ini. Misalnya bela negara, tentu kan isi bukunya tentang bela negara ya. Bela negara, apalagi Indonesia berarti ada gambar bendera merah putihnya. Nah, ini 3 orang pemuda ini menegakkan bendera, ini sebagai salah satu bentuk menegakkan bela negara. Lalu ini pada gambar bawang putih dan bawang merah. Nah, ini cerita tentang bawang putih bawang merah ya. Nih. Jadi gambar ilustrasinya sesuai dengan isi bukunya. Ini juga ya tentang buku tema itu juga sesuai. Tentu tentang Pak Tani ini dibahas di dalam buku tersebut ya. Sekarang Pak Indra tanya lagi. Nah, selain cover buku, gambar ilustrasi itu ada di mana saja? Selain cover buku. Di komik, Pamflet. dan karikatur. Iya. Ini. Jadi selain di cover buku itu ada di komik, gambar ilustrasi, ada di pamflet yang dibuat untuk penawaran atau untuk memberi penyuluhan ya. Kemudian ada di kartun, ada juga di karikatur. Nah ini nanti materinya akan Pak Indra share juga ya. Kemudian gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Ini gambar ilustrasi yang bagus ini seperti ini. Ini tadi udah dijelaskan. Kemudian gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 4 jenis. Apa saja? Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 4 jenis. Apa saja? Realis, bukan rel. Realis, terus karikatur, kartun, dan dekoratif. Ya, jadi gambar ilustrasi itu ada 4 jenis ya. Ada realis, realis itu tadi gambar yang sesuai dengan aslinya. Aslinya, sesungguhnya itu. Nah, ini sesuai dengan aslinya atau sesungguhnya. Kemudian ada gambar karikatur. Gambar karikatur itu dibuat dilebih-lebihkan ya. Biasanya untuk menyindir atau untuk memberi kritik.
Lalu gambar kartun, nah, ini gambar yang menghibur ya. Biasanya berisi humor ya, tentang lucu-lucu. Nah, ini masuknya gambar kartun. Nah, lalu dekoratif yang terakhir, itu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Ini salah satu contohnya ini. Gambar kucing tapi dibuat dekoratif. Nah, ini gambar daun tetapi di dekoratif. Ini gambar bunga juga di dekoratif. Sampai sini anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tentang materi ini. Bisa ya? Paham ya? Kalau mau bertanya boleh. Nah, oke, sekarang Pak Indra kasih tugas. Kalau tidak ada yang bertanya, tugasnya menyenangkan ini ya. Buatlah sebuah gambar ilustrasi dengan tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke berapa sekarang? Besok 17 Agustus, Indonesia berumur berapa tahun? 76 tahun ya. Buat sebagus mungkin dengan penuh warna. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikirim di Google Classroom ya. Gambarnya penuh warna ya, ini warnanya full seperti ini ya. Nih. Kemudian anak-anak boleh membuat apa dalam bentuk misalnya jenis realis ini boleh. Nanti cari contohnya, dibuat tentang apa? Karikatur, jenis karikatur boleh. Dibuat jenis kartun juga boleh. Dibuat jenis dekoratif juga boleh ya. Asalkan temanya apa anak-anak? Merdeka. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini yang Pak Indra kasih contoh ini yang 75 tahun Indonesia Maju ini jenis gambarnya apa ini? Realis, kartun, atau dekoratif? Yang atas ini? Ya? Kartun. Kartun. Dilebih-lebihkan. Nah, ingat. Ini termasuk gambar apa? Realis. Realis. Ini dilihat ini orangnya kepalanya besar, terus badannya kecil. Nah, gambar karikatur ciri khasnya seperti ini dilebih-lebihkan ya. Jadi tidak dengan sesungguhnya. Nah, ini kan membasmi apa? Virus corona itu. Ini termasuk gambar karikatur ya. Lalu yang ini? Yang bawah ini? Dekoratif. Dekoratif Dekoratif. atau realis? Nah, ini termasuk gambar realis ya. Gambar realis. Jadi yang atas ini gambar apa? Karikatur. Ini gambar jenis gambar realis. Jadi nanti anak-anak silakan kalau mau buat tema kemerdekaan tetapi dekoratif bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Mau buat tentang kemerdekaan tetapi dalam bentuk kartun bisa? Bisa ya. Mau buat dalam bentuk karikatur juga bisa. Mau buat dalam bentuk gambar realis juga bisa. Silakan anak-anak mau apa? Mau milih jenis yang apa? Realis, karikatur, kartun, atau dekoratif jenisnya boleh ya. Nanti yang gambar yang bagus nanti Pak Indra tayangkan di mana nanti di mading ya, di mading nanti di foto yang bagus ya, fotonya dipaskan dengan gambarnya saja ya. Jadi nanti pertama kamu bisa foto dengan apa? Dengan hasil karyamu. Nah, misalnya begini ya. Kalau Pak Indra
bilang foto dengan hasil karya dengan foto diri seperti ini ya. Kemudian nanti yang satunya foto pekerjaanmu sendiri. Jadi hanya gambarnya saja difoto ya. Kalau mau gambar proses pembuatannya boleh Pak, boleh ya. Jadi misalnya nanti mengumpulkan tugas itu misalnya ada foto proses pembuatannya, ada foto diri dengan hasil karyanya, kemudian ada foto hasil karyanya saja, ya, minimal 3 ini ya. Karena juga Pak Indra akan melihat prosesnya, akan Pak Indra lihat, oh dia sungguh-sungguh membuat membuat gambar itu sendiri ya. Kemudian, oh sekarang buktinya dia foto dengan hasil karyanya kayak tadi, misalnya begini, tunjukkan begini, lalu difoto oleh orang tuamu, jebret, nah gitu ya. Kemudian foto hasil karyanya saja. Jadi minimal kalau ngirim tugas seperti itu ya, jadi Pak Indra bisa, kalau keterampilan itu minimal ngirim tugasnya seperti itu, ngirim foto buktinya seperti itu. Jadi Pak Indra bisa menilai prosesnya, bisa menilai hasil karyanya, dan bisa menilai keaslian hasil karya. Nah, ini seperti itu ya. Ada yang mau bertanya? Ada? Jadi tugas hari ini? Pak. Bu tugas hari ini apa? Pak Indra. Oh ya, Devi. Silakan. Gambarnya di buku gambar. Ya jelas, gambarnya di buku gambar ya. Ya, gambarnya di buku gambar ya. Oke, sudah diambil toh buku gambarnya ya, Devi? Belum Pak, saya Pak ambil. Oh ya, yang belum ngambil nanti kalau misalnya ada waktu silakan diambil ya. Tuh. Silakan gambarnya di buku gambar. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Terima kasih. Nah, berarti Tidak, Pak. nanti materinya Pak Indra share di di Google Classroom juga. Tadi ada ketikannya Pak Indra yang salah, nanti Pak Indra betulkan dulu ya, supaya anak-anak tidak bingung ya. Kemudian setelah ini anak-anak bisa melanjutkan tugas anak-anak, yaitu membuat gambar ilustrasi. Temanya apa? Temanya apa tadi? Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ya. Kemudian gambarnya boleh dibuat dalam bentuk realis, boleh dibuat dalam bentuk karikatur, boleh dibuat dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk kartun dan dalam bentuk yang terakhir tadi apa? Dekoratif. Dekoratif. Ya. Coba nanti silakan anak-anak berkarya yang baik, yang bagus ya. Karena waktunya panjang sampai jam 9 malam pengirimannya, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup dengan doa ya. Bisa kita tutup dengan doa ya? Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kami Engkau pertemukan secara virtual untuk belajar bersama-sama. Setelah ini kami akan melanjutkan tugas kami. Kiranya Engkau tetap menemani kami belajar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai Terima kasih berjumpa Pak lagi. Indra. Terima kasih Pak Indra. Selamat belajar. Terima kasih ya. Pak Indra. Oke. Terima kasih Belajar yang baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.